Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika ya. Hari ini materi kita adalah mengenai aljabar. Nah, bagaimana sih bentuk aljabar? Sekarang coba perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, ini contoh bentuk aljabar 5A kuadrat ya. Di mana 5, ini angka 5 ini disebut koefisien. Kemudian yang ini A, itu disebut variabel atau peubah. Nah, berikutnya, lihat contoh bentuk aljabar yang lain ya. Ini ada min 7x kuadrat Y ditambah 3. Nah, di sini ada min 7. Min 7 itu kita sebut dengan koefisien. Kemudian ada di sini angka 3 ya, atau plus 3. Kita sebut dengan konstanta. Nah, lalu di sini ada variabelnya. Variabelnya itu ada X dan Y. Jadi X dan Y itu disebut variabel atau nama lainnya peubah. Ya, seperti itu. Berikutnya kita lihat bentuk-bentuk aljabar ya. Yang pertama adalah bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal. Contohnya ini 4A, kemudian 6AB kuadrat, lalu min 5A pangkat 2 BC pangkat 3. Nah, ini contoh-contoh bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal ya. Bentuk aljabar suku 2 atau binom, nama lainnya binom. Kita lihat contohnya ini ya. Ini 2A ditambah 3. Kenapa dia 2 suku? Ya, suku yang pertama itu 2A. Kemudian suku yang kedua itu plus 3 ya. Jadi ada 2 suku, 1, 2. Kemudian yang ini 7B pangkat 2 dikurang 10C. Kita lihat suku-sukunya itu ada 7B pangkat 2. Kemudian min 10C. Jadi ini ada 2 juga sukunya. 1, 2. Kemudian yang ini min 6P pangkat 3 ditambah 2PQ. Suku-sukunya ini min 6P pangkat 3. Kemudian 2PQ. Nah, ini ada 1, 2. Makanya disebut dengan bentuk aljabar suku 2 atau binom. Seperti itu. Berikutnya, bentuk aljabar trinom atau suku 3. Ini ya. Bentuk aljabar seperti di bawah ini disebut dengan bentuk aljabar suku 3 atau trinom. Kita lihat di sini ada 8A dikurang 2B ditambah 3. Suku-sukunya yaitu ini ada 8A, kemudian min 2B, kemudian 3. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, berikutnya yang ini 6X pangkat 2 ditambah 2XY dikurang 3Y pangkat 2. Suku-sukunya itu terdiri dari ini 6X pangkat 2, kemudian 2XY, kemudian min 3Y pangkat 2. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 suku atau disebut juga dengan bentuk aljabar suku 3 atau trinom. Berikutnya bentuk aljabar suku banyak atau polinom. Kalau kita lihat di sini ada aljabarnya P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurang 3P dikurang 4. Maka suku-sukunya ya itu P pangkat 3, kemudian 2P pangkat 2, kemudian min 3P, lalu min 4. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka ini disebut dengan aljabar suku banyak atau polinom. Jadi kalau lebih dari ini juga disebut dengan aljabar suku banyak atau polinom. Misal ada 5 suku, nah itu termasuk aljabar suku
banyak. Kemudian yang ini kita lihat, ini suku-sukunya ada 9x pangkat 3, kemudian min 4x pangkat 2y, kemudian min 5x, ya. Lalu ini 2y, lalu ini min 3y pangkat 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Ini juga termasuk dalam bentuk aljabar suku banyak atau polinom. Nah, berikutnya kita akan melihat suku-suku sejenis pada aljabar, bentuk aljabar ya. Nah, bagaimanakah suku-suku sejenis? Kita lihat, perhatikan bentuk aljabar berikut. Ini ada aljabar, bentuk aljabar 12x pangkat 2 dikurang 9xy dikurang 8y ditambah 3xy kuadrat dikurang 2xy ditambah 4x kuadrat. Nah, bentuk ini terdiri dari 6 suku, yaitu kita lihat di sini ya. Suku yang pertama 12x pangkat 2, itu 1. Kemudian ini min 9xy, lalu min 8y, lalu plus 3xy pangkat 2, kemudian min 2xy, lalu yang terakhir sukunya 4x pangkat 2. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditanya manakah yang sejenis? Yang sejenis kita lihat variabelnya ya, variabelnya atau kita lihat ini ya, huruf-hurufnya ini ya. Nah, kita cari yang sama, itu disebut dengan sejenis. Mana yang sama? Ini ada x, ini y ya. Maka min 9 xy dan min 2xy itu sejenis ya. Kita tulis di sini ya, min 9xy dan min 2xy. Kemudian ada lagi tidak yang angkanya sama ya. Nah, ini x pangkat 2 ini dengan yang ini ya. Nah, yang sejenis berikutnya adalah 12x pangkat 2 dan 4x pangkat 2. Itu juga sejenis. Jadi yang dilihat hanya ini. Nah, variabelnya ya. Variabelnya ini. Nah, pangkatnya juga harus sama, pangkat-pangkatnya. Itu. Seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan ya. Jadi, suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Nah, nanti kamu coba lihat contoh soal di bawah ini ya. Contoh soal ya. Tentukan banyak suku dan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Lihat contoh soal berikut ini ya. Ini ada 9A ditambah 8B dikurang 2AB dikurang 5A ditambah 7B. Nah, ada berapa suku itu? Kita lihat suku-sukunya. Sebutkan di sini ya. 9A, kemudian 8B, kemudian min 2AB, min 5A, 7AB. Kita lihat ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku. Ya. Lalu suku yang sejenis yang mana? Kita lihat yang sama variabelnya ya. Ini sama-sama A, lihat ini. Nah, 9A dan min 5A. Cari lagi, ada lagi tidak yang sama? Nah ini sama-sama AB ya. Jadi min 2AB dan 7AB. Jadi ini yang sejenis. Nah, seperti itu. Kita lihat soal nomor 2. Ini ada 7A kuadrat min 8A kuadrat B min 11A kuadrat plus A kuadrat B plus 12AB kuadrat. Nah, ada berapa sukunya? Coba kita lihat suku-sukunya itu ada 7A pangkat 2, kemudian min 8A pangkat 2B, kemudian min 11A pangkat 2, terus A pangkat 2B, 12AB pangkat 2. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada 5 suku ya. Lalu yang sejenis yang mana? Ya.
yang sejenis, kita lihat yang sama, cari yang sama. Nah, ini. Nah, 7A pangkat 2 dan min 11A pangkat 2. Nah, ada lagi tidak yang sama? Yang sama kita lihat. Nah, ini. Ya, sama-sama A kuadrat B. Atau min 8A kuadrat B. Dan jadi ya A kuadrat B. Jadi ini suku-suku yang sejenis. Seperti itu. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Hasil penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Nah, berikutnya ya contoh dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. A. 3C ditambah 2C. Nah, ini ada penjumlahan aljabar. Syaratnya tadi yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis. Kita lihat ini sama-sama C. Berarti sejenis ya, berarti tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 2, 5. C-nya kita tinggal salin saja. Ini sama dengan 5C. Nah, kemudian yang B. Itu ada 4M dikurang 2N dikurang 3M. Ini bentuk pengurangan ya, pengurangan. Kita cari dulu yang sejenis. Yang sejenis ini 4M dikurang 3M. 4 dikurang 3 itu 1. Dalam aljabar ya, jadi 1M. Satunya kita tidak perlu tulis, jadi cukup tulis M saja. Nah, kemudian sisanya ini ya, yang belum ditulis tinggal salin saja nih. M min 2N. Lalu berikutnya yang C. Yang C ini ada 2P ditambah 3Q dikurang 4P ditambah 2Q. Kita cari yang sejenis dulu. Yang sejenis ini dengan ini. Ya, 2 dikurang 4 itu min 2. Min 2. P-nya tinggal salin saja. P. Nah, kemudian sini ada 3 ditambah 2. Itu sama dengan 5 kan? Jadi plus 5Q. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk materi aljabar kita hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi perkalian bentuk aljabar. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.